Very difficult, and also last year that was better, but not what I expect. Nah, gini dong, mantap jos! Gak mau kehilangan Veda Ega Pratama, Honda tim HCR resmi ambil keputusan strategis dengan rombak total motor Veda. Honda NSF 250RW dengan teknologi 2 kali lebih canggih. Demi bisa membuat Veda tampil super kompetitif di papan atas Moto3 jelang race Qatar 2026. Jadi harapanku, di sisi lain bikin kagum, rider legendaris Valentino Rossi sampai notis dan puji langkah cerdas Honda yang amankan bakat potensial seperti Veda Ega kah? Mantap! Simak fakta selengkapnya berikut ini ya guys. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Dilansir dari web imajinatif, harapan besar admin kini benar-benar berada di titik krusial bagi perjalanan karir Veda Ega Pratama. Di tengah sorotan dunia yang semakin besar, satu hal mulai terlihat jelas. Ini bukan lagi sekedar tentang potensi, tetapi tentang bagaimana tim Honda mampu menjaga dan melindungi aset berharganya dari incaran banyak pihak. Nama Veda yang terus melesat di musim Moto3 2026 membuatnya kini masuk radar tim-tim besar. Kabar ketertarikan dari berbagai pihak seperti KTM, Aspartim, hingga Aprilia menjadi bukti nyata bahwa Veda bukan lagi sekedar rookie biasa. Situasi ini membuat kubu Honda tidak tinggal diam. Dalam dinamika pedok yang semakin panas, Honda diharapkan langsung bergerak cepat mengambil langkah strategis. Bukan hanya sekedar menjaga kontrak atau memperkuat komunikasi dengan sang pembalap, tetapi juga diharap mengambil keputusan besar, melakukan perombakan total pada motor yang digunakan Veda. Langkah harapan ini disebut sebagai bentuk keseriusan Honda untuk mempertahankan salah satu talenta terbaik yang mereka miliki saat ini. Apalagi, ancaman dibajak oleh tim lain bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Lebih dari itu, harapan keputusan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa Honda tidak ingin kalah bersaing, baik dari sisi performa maupun daya tarik bagi pembalap muda potensial. Jelang seri Moto3 Qatar Grand Prix 2026 yang akan digelar pada 11-13 April, harapan proyek besar tersebut disebut sudah mulai dijalankan. Targetnya jelas, menghadirkan motor yang jauh lebih kompetitif, lebih efisien, dan mampu membawa Veda bersaing di papan atas secara konsisten. Dalam laporan buatan yang beredar, tim teknis Honda bahkan telah mengidentifikasi 3 kelemahan krusial yang selama ini menjadi penghambat performa Veda. Masih kalah respons saat keluar tikungan dibandingkan rival-rival dari KTM. Hal ini membuatnya kerap kehilangan momentum di fase krusial, terutama saat duel ketat di grup depan. Kelemahan kedua berada pada efisiensi top speed di lintasan lurus. Meski tidak terlalu mencolok, selisih kecil dalam kecepatan puncak terbukti cukup untuk membuat Veda kesulitan mempertahankan posisi saat slipstream battle terjadi. Sementara kelemahan ketiga yang paling krusial adalah stabilitas saat pengereman keras. Dalam beberapa situasi, motor terlihat kurang stabil ketika memasuki tikungan dengan kecepatan tinggi, sesuatu yang sangat vital di kelas Moto3 yang penuh manuver agresif. Menariknya, ketiga aspek ini diharapkan langsung menjadi fokus utama dalam proyek perombakan besar yang dilakukan Honda. Dari sisi teknis, pengembangan diharapkan mencakup peningkatan sistem pembakaran untuk mendongkrak akselerasi, revisi aerodinamika untuk memaksimalkan kecepatan di lintasan lurus, serta penyempurnaan distribusi bobot dan suspensi demi meningkatkan stabilitas saat pengereman. Langkah harapan ini menunjukkan bahwa Honda tidak setengah-setengah. Mereka tidak hanya melakukan penyesuaian kecil, tetapi benar-benar berusaha menciptakan paket motor baru yang lebih siap bersaing. Keputusan harapan ini juga tidak lepas dari tekanan eksternal. Ketertarikan Aprilia yang bahkan disebut siap memberikan dukungan teknis menjadi alarm keras bagi Honda. Begitu juga dengan pendekatan dari KTM dan Aspartim yang terus memantau situasi Veda. Dalam dunia balap, ketika seorang pembalap mulai dilirik banyak pihak, itu berarti nilainya sedang berada di puncak. Dan Honda tampak
pihaknya tidak ingin kehilangan momentum tersebut. Langkah harapan cepat ini juga menjadi bukti bahwa Veda kini telah naik level. Ia bukan lagi sekedar pembalap pengisi grid, tetapi bagian penting dari proyek masa depan. Jika harapan perombakan ini berjalan sesuai rencana, maka seri Qatar bisa menjadi titik balik besar. Bukan tidak mungkin Veda Ega Pratama akan tampil dengan performa yang jauh lebih kompetitif, bahkan mampu menantang dominasi para rider papan atas. Lebih jauh lagi, harapan ini juga bisa menjadi pesan kepada seluruh pedok. Honda masih sangat serius dalam mengembangkan talenta muda dan tidak akan membiarkan aset berharganya direbut begitu saja. Bagi publik Indonesia, kabar harapan ini tentu menjadi angin segar. Selama ini banyak pembalap bertalenta yang terkendala oleh faktor teknis. Kini dengan dukungan penuh dari pabrikan besar seperti Honda, peluang Veda untuk benar-benar bersaing di level tertinggi semakin terbuka lebar. Namun tentu saja semua ini masih harus dibuktikan di lintasan. Apakah perombakan besar ini akan langsung memberikan dampak signifikan di Qatar? Satu hal yang pasti, langkah berani Honda ini menunjukkan bahwa mereka tidak main-main. Mereka sadar bahwa mereka sedang memegang calon bintang besar. Dan jika semua berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin kita akan melihat Veda Ega Pratama benar-benar naik ke level berikutnya. Bukan hanya sebagai pembalap potensial, tetapi sebagai penantang serius di papan atas. Sekarang semua mata tertuju ke Qatar. Apakah ini akan menjadi awal kebangkitan besar Veda bersama Honda? Menurut kamu, apakah langkah Honda merombak total motor ini sudah tepat? Atau masih ada hal lain yang perlu dibenahi agar Veda bisa benar-benar dominan di Moto3? Sementara itu, di sisi lain yang juga masih harapan, langkah cepat dan berani yang diharap diambil Honda dalam mengamankan masa depan Veda Ega Pratama kini mulai menuai sorotan luas. Bukan hanya dari rival di pedok, tetapi juga memunculkan harapan besar dari para penggemar, bahwa harapan keputusan strategis ini bisa menarik perhatian sosok legenda dunia seperti Valentino Rossi. Dalam beberapa tahun terakhir, Valentino Rossi dikenal sebagai figur yang sangat jeli dalam melihat potensi pembalap muda. Lewat akademi balap miliknya, ia telah melahirkan banyak rider berbakat yang kini bersaing di level tertinggi. Karena itu, setiap notis atau perhatian dari Rossi selalu memiliki makna besar. Bukan sekedar pujian, tetapi semacam validasi bahwa seorang pembalap memang memiliki kualitas istimewa. Kini, nama Veda Ega Pratama perlahan mulai masuk dalam radar harapan tersebut. Keputusan harapan Honda untuk merombak total motor demi meningkatkan performa Veda menjelang seri Moto3 Grand Prix Qatar 2026 bukan hanya langkah teknis biasa. Ini adalah pernyataan tegas bahwa mereka melihat sesuatu yang sangat berharga dalam diri pembalap muda asal Indonesia itu. Sebuah komitmen jangka panjang yang jarang diberikan jika tidak ada keyakinan besar terhadap potensi sang rider. Dan disinilah letak harapan itu muncul, bahwa langkah cerdas ini bisa menarik perhatian Valentino Rossi. Sebagai legenda hidup di MotoGP, Rossi tentu memahami betul arti dari dukungan penuh pabrikan terhadap seorang pembalap. Ia pernah merasakan bagaimana pentingnya sinergi antara rider dan tim dalam membangun kesuksesan. Karena itu, keputusan Honda yang langsung mengidentifikasi kelemahan motor, mulai dari akselerasi, top speed, hingga stabilitas pengereman, lalu merombaknya secara total, adalah sesuatu yang hampir pasti akan mendapat respek dari sosok seperti Rossi. Apalagi jika melihat situasi yang melatar belakanginya. Veda saat ini bukan hanya berkembang sebagai pembalap, tetapi juga menjadi incaran banyak pihak besar seperti KTM, Aspartim, hingga Aprilia. Ketika seorang rider muda sudah dilirik oleh banyak tim sekaligus, itu berarti satu hal, ia memiliki nilai lebih yang tidak dimiliki pembalap lain. Honda menyadari hal itu. Alih-alih menunggu atau bersikap pasif, mereka memilih untuk bergerak cepat. Mereka tidak hanya ingin mempertahankan Veda, tetapi juga ingin memberinya paket terbaik agar mampu bersaing di papan atas. Langkah ini mencerminkan filosofi yang sangat kuat bahwa talenta besar harus didukung dengan alat yang tepat. Dan filosofi inilah yang diyakini bisa menarik perhatian Valentino Rossi.
Banyak pihak mulai berspekulasi jika Veda mampu menunjukkan peningkatan signifikan di Qatar nanti, bukan tidak mungkin namanya akan benar-benar masuk dalam pembicaraan serius di kalangan elit pedok. Bahkan peluang untuk mendapat pengakuan langsung dari legenda seperti Rossi bisa terbuka lebar. Bayangkan jika hal itu benar-benar terjadi. Seorang pembalap muda Indonesia yang tidak hanya diperhatikan oleh tim besar, tetapi juga mendapat apresiasi dari salah satu ikon terbesar dalam sejarah balap motor dunia. Itu bukan hanya pencapaian pribadi, tetapi juga kebanggaan nasional. Lebih jauh lagi, perhatian dari Rossi bisa menjadi pintu menuju peluang yang lebih besar. Dalam dunia balap, relasi dan pengakuan dari figur berpengaruh seringkali menjadi faktor penting dalam menentukan arah karier seorang pembalap. Dan Rossi, dengan segala pengaruhnya, tentu termasuk dalam kategori tersebut. Namun semua itu tetap kembali pada satu hal utama, performa di lintasan. Perombakan besar yang dilakukan Honda harus bisa diterjemahkan oleh Veda menjadi hasil nyata. Jika ia mampu memanfaatkan peningkatan performa motor menjadi lebih agresif di tikungan, lebih cepat di lintasan lurus, dan lebih stabil saat pengereman, maka peluang untuk mencuri perhatian dunia akan semakin besar. Qatar kini menjadi panggung pembuktian. Di sirkuit tersebut, semua kerja keras tim akan diuji. Semua perubahan teknis akan terlihat hasilnya. Dan di saat yang sama, semua mata akan tertuju pada bagaimana Veda menjawab tantangan tersebut. Jika berhasil, bukan tidak mungkin cerita besar akan segera dimulai. Cerita tentang seorang pembalap muda Indonesia yang tidak hanya bertahan di tengah persaingan ketat, tetapi juga mampu melangkah lebih jauh hingga mendapat pengakuan dari legenda seperti Valentino Rossi. Kini harapan itu semakin nyata. Langkah cerdas Honda sudah dilakukan, dukungan teknis sudah disiapkan, momentum pun mulai terbentuk. Tinggal satu pertanyaan besar, apakah Veda Ega Pratama mampu memanfaatkan semuanya dan benar-benar membuat dunia, termasuk Valentino Rossi, takjub? Menurut kamu, apakah Veda sudah layak mendapat perhatian dari Valentino Rossi jika tampil maksimal di Qatar nanti? Namun harus digarisbawahi, dua berita tersebut merupakan harapan admin melihat potensi besar Veda yang sangat bisa bikin harum nama Indonesia di kancah balap internasional. Manuvernya bikin pembalap lain melebar di seri Amerika Serikat. Saingan Veda Ega Pratama minta maaf. Persaingan panas di ajang Moto3 musim 2026 kembali menghadirkan cerita menarik. Salah satu rival kuat Veda Ega Pratama, yakni Alvaro Carpe, akhirnya buka suara terkait insiden krusial yang terjadi pada seri Amerika Serikat. Balapan yang digelar di Circuit of the Americas itu memang berlangsung penuh tensi. Dalam race yang berlangsung sengit hingga lap terakhir, Carpe sukses mengamankan posisi ketiga. Namun, hasil tersebut tak lepas dari sorotan akibat manuver kontroversial yang ia lakukan di momen penentuan. Pembalap dari Red Bull KTM Ejo tersebut sempat melakukan manuver agresif di tikungan terakhir, tepat sebelum garis finish, yang membuat pembalap lain, Valentin Perone, harus melebar hingga keluar lintasan. Momen itu langsung menjadi bahan perbincangan. Di satu sisi, manuver tersebut dianggap sebagai bagian dari kerasnya persaingan di Moto3. Namun di sisi lain, banyak yang menilai langkah tersebut terlalu beresiko. Tak butuh waktu lama, Carpe pun menunjukkan sikap sportif dengan menyampaikan permintaan maafnya. Secara keseluruhan, saya senang dengan pencapaian saya, terangnya dilansir juara.net dari Motosan. Karena kami melakukan peningkatan dari beberapa aspek, kami bahkan bisa menemukan apa yang sempat hilang di seri Brasil. Saya puas dengan apa yang kami lakukan sepanjang pekan, kecuali pada momen tikungan terakhir itu. Saya puas dengan apa yang kami lakukan sepanjang pekan, kecuali pada momen tikungan terakhir itu. Kalau tidak, saya mungkin akan terus-terusan kepikiran. Mungkin saya harus melakukannya. Itulah yang kemudian saya pikirkan. Seperti itulah balapan. Saya meminta maaf. Tidak ada jalan lain selain melakukan hal tersebut, sambung Carpe. Dari pernyataannya, terlihat jelas bahwa Carpe berada dalam dilema saat itu. Di satu sisi, ia ingin mengamankan peluang kemenangan. Namun di sisi lain, ia juga menyadari bahwa keputusan yang diambilnya membawa konsekuensi besar bagi pembalap lain. Sayangnya, manuver tersebut justru menjadi titik balik jalannya balapan. Alih-alih meraih kemenangan, celah yang tercipta dari duel tersebut justru dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Guido Pini dari Leopard Racing, yang akhirnya keluar sebagai pemenang. Sementara posisi kedua berhasil diamankan oleh Maximo Quiles, murid dari legenda Marc Marquez.
Di sisi lain, balapan tersebut juga menjadi momen yang kurang beruntung bagi Veda Ega Pratama. Pembalap asal Indonesia itu harus mengakhiri balapan lebih awal setelah terjatuh, sehingga gagal bersaing hingga garis finish. Meski gagal meraih hasil maksimal, Carpe tetap mencoba melihat sisi positif dari performanya sepanjang akhir pekan. Ia merasa ada peningkatan signifikan yang berhasil dicapai timnya, terutama setelah mengalami kendala di seri sebelumnya di Brasil. Namun, ia juga tidak menutup mata bahwa insiden di tikungan terakhir menjadi noda dalam performa apik tersebut. Bahkan dari pengakuannya, momen itu sempat membuatnya terus berpikir dan mempertanyakan keputusannya sendiri. Menariknya, Carpe tidak mencoba mencari pembenaran berlebihan. Ia justru mengakui bahwa situasi balapan yang sangat kompetitif seringkali memaksa pembalap mengambil keputusan dalam hitungan detik, keputusan yang belum tentu sempurna. Dan di Moto3, hal seperti itu memang bukan hal baru. Persaingan yang sangat ketat, selisih waktu yang tipis, serta ambisi besar untuk meraih kemenangan seringkali membuat batas antara manuver brilian dan manuver beresiko menjadi sangat tipis. Kini, setelah drama di Amerika mereda, fokus Carpe dan para pembalap lain mulai beralih ke seri berikutnya, yakni Moto3 Spanish Grand Prix 2026 yang akan digelar pada 24-26 April mendatang. Menariknya, Carpe memprediksi bahwa balapan di Eropa akan menghadirkan nuansa yang berbeda dibandingkan seri-seri awal musim. Di Eropa, kita akan seperti menjalani kejuaraan yang baru, benar bukan? Ungkap Carpe. Situasi di sana akan sangat berbeda. Permulaan musim selalu menjulitkan dan sangat sibuk karena kita semua ingin memetik hasil yang bagus. Terkadang kami juga sering lepas kontrol pada balapan pertama. Hal itu terjadi bukan hanya pada saya, tetapi hampir keseluruhan grid, tambahnya. Pernyataan ini menggambarkan bahwa fase awal musim memang penuh tekanan. Semua pembalap berusaha tampil maksimal sejak awal, yang terkadang justru membuat situasi menjadi lebih kacau dan sulit dikendalikan. Dengan masuknya seri Eropa, banyak yang percaya ritme kompetisi akan mulai lebih stabil. Para pembalap sudah mulai menemukan performa terbaiknya. Tim semakin memahami setup motor dan strategi balap pun menjadi lebih matang.